Hai guys, bertemu lagi dengan Frida Kazain. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita buka pintu masa lalu dan jelajahi sejarah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu dokter Nazi yang sangat terkenal dan dijuluki sebagai Angel of Death atau Malaikat Kematian. Dokter ini adalah dokter yang paling terkenal pada Perang Dunia Kedua. Dialah Joseph Mengele. Joseph Mengele melakukan eksperimen medis yang mengerikan pada ribuan tahanan di kamp konsentrasi Auschwitz. Dipandu oleh keyakinan yang tak tergoyahkan pada teori rasial Nazi yang tidak ilmiah, Mengele membenarkan tes dan prosedur tidak manusiawi yang tak terhitung jumlahnya pada orang Yahudi dan Romani. Dari tahun 1943 hingga 1945, Mengele membangun reputasi sebagai malaikat maut di Auschwitz. Seperti dokter Nazi lainnya, Mengele ditugaskan untuk memilih tahanan mana yang akan segera dibunuh dan mana yang akan tetap hidup untuk pekerjaan yang melelahkan atau untuk eksperimen manusia. Banyak tahanan yang mengingat Mengele sebagai orang yang sangat kejam. Mengele tidak hanya dikenal karena sikapnya yang dingin di platform kedatangan Auschwitz, di mana dia mengirim sekitar 400.000 orang ke kematian mereka di kamar gas. Tetapi dia juga dikenal karena kebrutalannya selama eksperimen manusianya. Dia melihat korbannya hanya sebagai subjek uji dan dengan gembira memulai beberapa penelitian perang yang sangat mengerikan. Ini adalah kisah nyata yang mengerikan dari Joseph Mengele, dokter Nazi yang meneror ribuan korban Holocaust dan lolos dengan segalanya. Sebenarnya, Joseph Mengele tidak memiliki latar belakang mengerikan yang dapat dituding ketika mencoba menjelaskan tindakan kejinya. Ia lahir pada tanggal 16 Maret 1911 di Günzburg, Jerman. Joseph Mengele adalah anak yang populer dan kaya yang ayahnya menjalankan bisnis yang sukses pada saat ekonomi nasional sedang merosot. Semua orang di sekolahnya sepertinya menyukai Mengele dan dia mendapatkan nilai yang bagus. Setelah lulus, wajar jika dia akan melanjutkan ke universitas dan akan berhasil dalam apapun yang dia lakukan. Di Jerman saat itu, ideologi sosialisme nasional selalu berpendapat bahwa individu adalah produk dari nenek moyang mereka. Von Verschuer adalah salah satu ilmuwan yang bersekutu dengan Nazi yang karyanya berusaha untuk melegitimasi pernyataan tersebut. Karya Von Verschuer berkisar pada pengaruh turun-temurun pada cacat bawaan seperti langit-langit mulut yang sumbing. Joseph Mengele adalah asisten Von Verschuer yang antusias dan dia meninggalkan lab pada tahun 1938 dengan rekomendasi cemerlang dan gelar doktor kedua di bidang kedokteran. Untuk topik disertasinya, Mengele menulis tentang pengaruh ras terhadap pembentukan rahang bawah. Namun, tak lama kemudian, Joseph Mengele akan melakukan lebih dari sekedar menulis tentang topik-topik seperti genetika dan teori rasial Nazi. Menurut Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat, Joseph Mengele bergabung pada Partai Nazi pada tahun 1937 pada usia 26 tahun. Saat bekerja di bawah mentornya di Frankfurt pada tahun 1938, ia bergabung dengan SS dan unit cadangan Wehrmacht. Unitnya dipanggil pada tahun 1940 dan dia tampaknya telah mengabdi dengan sukarela, bahkan menjadi sukarelawan untuk layanan medis Waffen SS. Antara kejatuhan Prancis dan invasi Uni Soviet, Mengele mempraktekkan eugenika di Polandia dengan mengevaluasi warga negara Polandia untuk kemungkinan Jermanisasi atau kewarganegaraan berbasis ras di Reich ketiga. Pada tahun 1941, unitnya dikerahkan ke Ukraina dalam peran tempur. Di sana, Joseph Mengele dengan cepat membedakan dirinya di front timur dan berulang kali dipuji atas dedikasinya untuk mengabdi. Namun kemudian, pada Januari 1943, tentara Jerman menyerah di Stalingrad, dan musim panas itu, tentara Jerman lainnya dihabisi di Kursk. Di antara dua pertempuran tersebut, selama penyerangan penggiling daging di Rostov, Mengele terluka parah dan dianggap tidak layak untuk tindakan lebih lanjut dalam peran tempur. Joseph Mengele dikirim pulang ke Jerman, di mana ia terhubung dengan mentor lamanya Von Verschuer. Di sana, Mengele menerima lencana luka, promosi menjadi kapten, dan tugas yang membuatnya terkenal. Pada Mei 1943, Mengele melapor untuk bertugas di kamp konsentrasi di Auschwitz. Joseph Mengele tiba di Auschwitz selama masa transisi. Kamp tersebut telah lama menjadi tempat kerja paksa dan interniran tawanan perang. Namun, pada musim dingin tahun 1942 hingga 1943, kamp tersebut telah menjadi saksi menghilangnya jiwa kemanusiaan Joseph Mengele.
berpusat di subkamp Birkenau, tempat Mengele ditugaskan sebagai petugas medis. Dengan pemberontakan dan penutupan di kamp Treblinka dan Sobibor, dan dengan peningkatan tempo program pembunuhan di seluruh timur, Auschwitz menjadi sangat sibuk dan Joseph Mengele berada di tengah-tengahnya. Laporan yang diberikan kemudian oleh para penyintas dan penjaga menggambarkan Joseph Mengele sebagai anggota staf yang antusias dan selalu mengajukan diri untuk tugas tambahan. Joseph Mengele mengelola kamar operasi yang secara teknis di atas nilai gajinya, dan tampaknya ia hampir ada di banyak camp sekaligus. Tidak diragukan lagi bahwa Joseph Mengele adalah elemen penting di Auschwitz. Seragamnya selalu disetrika dan rapi, dan dia selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Selain menentukan siapa yang akan dimasukkan ke kamar gas, Joseph Mengele juga mengelola rumah sakit di mana orang sakit dieksekusi, membantu dokter Jerman lainnya dengan tugas mereka mengawasi staf medis narapidana dan melakukan penelitian sendiri di antara ribuan narapidana. Eksperimen yang dirancang Joseph Mengele sangat menjijikkan, termotivasi dan diberi energi oleh kumpulan manusia terkutuk yang tampaknya tak berdasar yang siap membantunya. Joseph Mengele melanjutkan pekerjaannya yang telah dimulainya di Frankfurt dengan mempelajari pengaruh hereditas pada berbagai ciri fisik. Menurut History Channel, ia menggunakan ribuan tahanan, banyak diantaranya anak-anak, sebagai umpan untuk eksperimen manusianya. Joseph Mengele menyukai anak kembar identik untuk penelitian genetika karena mereka tentu saja memiliki gen yang identik. Setiap perbedaan di antara anak kembar itu pasti merupakan hasil dari faktor lingkungan. Di mata Mengele, ini membuat pasangan kembar menjadi subjek uji yang sempurna untuk mengisolasi faktor genetik dengan membandingkan dan membedakan tubuh dan perilaku mereka. Mengele mengumpulkan ratusan pasang kembar dan terkadang menghabiskan berjam-jam mengukur berbagai bagian tubuh mereka dan mencatatnya dengan cermat. Ia sering menyuntik salah satu anak kembar dengan zat misterius dan memantau penyakit yang terjadi kemudian. Joseph Mengele juga memasang penjepit yang menyakitkan pada anggota tubuh anak-anak untuk menyebabkan gangren, menyuntikkan pewarna ke mata mereka yang kemudian dikirim kembali ke laboratorium patologi di Jerman dan memberi mereka suntikan tulang belakang. Setiap kali subjek uji meninggal, kembaran anak itu akan segera dibunuh dengan suntikan kloroform ke jantung dan keduanya akan dibedah untuk perbandingan. Pada suatu kesempatan, Joseph Mengele membunuh 14 pasang kembar dengan cara tersebut dan menghabiskan malam tanpa tidur melakukan otopsi pada korbannya. Untuk semua kebiasaan kerjanya yang metodis, Mengele bisa jadi impulsif. Contohnya pada satu seleksi untuk menentukan nasib para tahanan di anjungan kedatangan, seorang wanita parubaya yang telah dipilih untuk bekerja menolak dipisahkan dari putrinya yang berusia 14 tahun yang telah ditentukan kematiannya. Seorang penjaga yang coba memisahkan mereka mendapat goresan parah di wajahnya dan tumbang karenanya. Joseph Mengele turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menembak gadis itu dan ibunya tepat di tempat. Setelah membunuh mereka, ia kemudian mempersingkat proses seleksi dan mengirim semua orang ke kamar gas. Pada kesempatan lain, para dokter Birkenau memperdebatkan apakah anak laki-laki yang mereka sukai menderita TBC atau tidak. Joseph Mengele meninggalkan ruangan dengan anak tersebut dan kembali 1 atau 2 jam kemudian, meminta maaf atas pertengkaran tersebut dan mengakui bahwa dia salah. Selama kepergiannya, dia telah menembak bocah tersebut dan kemudian membedahnya untuk mengetahui tanda-tanda penyakit yang tidak dia temukan. Pada tahun 1944, semangat dan antusiasme Mengele untuk pekerjaannya yang mengerikan memberinya posisi manajemen di camp. Dalam kapasitas ini, ia bertanggung jawab atas tindakan kesehatan masyarakat di camp selain penelitian pribadinya sendiri di Birkenau. Sekali lagi, sifat impulsifnya muncul ketika dia membuat keputusan untuk puluhan ribu narapidana yang rentan. Jika tifus mewabah di antara barak wanita misalnya, Mengele memecahkan masalah dengan cara khasnya. Dia memerintahkan satu blok berisi 600 wanita digas dan barak mereka diasapi. Kemudian ia menuju blok wanita berikutnya dan mengasapi barak mereka. Hal ini diulangi untuk setiap blok wanita sampai yang terakhir bersih dan siap untuk pengiriman pekerja baru. Mengele melakukannya lagi beberapa bulan kemudian selama wabah demam berdarah. Setelah mengalami 2 wabah tersebut, eksperimen Joseph Mengele menjadi semakin biadab seiring berjalannya waktu. Mengele membuat anak kembar sehat menjadi anak kembar siam. Ia menjahit sepasang anak kembar bersama-sama di belakang. Ia mencungkil mata orang-orang dengan warna iris yang berbeda dan membedah anak-anak yang pernah mengenalnya sebagai paman papi tua yang baik. Ketika suatu bentuk gangren yang disebut Noma pecah di sebuah kamp Romani, fokus utama Mengele pada ras membuatnya menyelidiki masalah genetik yang ia yakin berada di balik epidemi ini. Untuk mempelajarinya, ia menggergaji kepala tahanan yang terinfeksi dan mengirim sampel yang diawetkan ke Jerman untuk dipelajari.
Setelah sebagian besar tahanan Hongaria dibunuh pada musim panas 1944, pengangkutan tahanan baru ke Auschwitz melambat selama musim gugur dan musim dingin, lalu akhirnya berhenti sama sekali. Pada Januari 1945, kompleks camp di Auschwitz sebagian besar telah dibongkar, dan Josef Mengele mengemasi catatan penelitian dan spesimennya, mengantarkannya dengan seorang teman terpercaya dan menuju ke barat untuk menghindari penangkapan oleh Uni Soviet. Josef Mengele berhasil menghindari sekutu yang menang hingga pada bulan Juni, ia dijemput oleh patroli Amerika. Josef Mengele bepergian atas namanya sendiri pada saat itu. Pada saat itu, daftar buronan belum didistribusikan secara efisien sehingga orang Amerika melepaskannya. Josef Mengele menghabiskan beberapa tahun bekerja sebagai buruh tani di Bavaria, sebelum memutuskan untuk melarikan diri dari Jerman pada tahun 1949. Ia menggunakan berbagai nama alias dan terkadang namanya sendiri. Mengele berhasil menghindari penangkapan selama beberapa dekade. Pada tahun 1950-an, Josef Mengele membuka praktek medis tanpa izin di Buenos Aires, di mana dia berspesialisasi dalam melakukan aborsi ilegal. Hal ini sebenarnya membuatnya sempat ditangkap ketika salah satu pasiennya meninggal. Tetapi menurut seorang saksi, seorang temannya muncul di pengadilan dengan amplop penuh berisi uang tunai untuk hakim yang kemudian membatalkan kasus tersebut. Upaya Israel untuk menangkapnya sempat teralihkan karena dua hal. Pertama, karena Israel mengutamakan untuk menangkap SS Letnan Kolonel Adolf Eichmann. Kedua, oleh ancaman perang dengan Mesir yang mengalihkan perhatian Mossad dari buronan Nazi. Akhirnya, pada tanggal 7 Februari 1979, Josef Mengele yang berusia 67 tahun pergi berenang di Samudra Atlantik dekat Sao Paulo, Brazil. Ia tiba-tiba menderita stroke di air dan tenggelam. Pada tanggal 6 Juni 1985, polisi Brazil di Sao Paulo menggali kuburan seorang pria bernama Wolfgang Gerhardt. Bukti forensik dan genetik secara meyakinkan membuktikan bahwa sisa-sisa jenazah tersebut sebenarnya milik Josef Mengele, yang tampaknya meninggal dalam kecelakaan berenang di Brazil beberapa tahun sebelumnya. Setelah penemuan jenazah Josef Mengele, teman-teman dan anggota keluarganya berangsur-angsur mengakui bahwa mereka telah mengetahui selama ini di mana dia bersembunyi dan bahwa mereka telah melindunginya dari diadili. Sejak tahun 1985, Rolf, putra tunggal Josef Mengele, berupaya mengembalikan jenazah ayahnya, namun pemerintah Brazil menolak. Akibatnya, jenazah Josef Mengele teronggok tak terurus. Hingga pada bulan Maret 2016, pengadilan Brazil memberikan kendali atas jenazah Mengele yang digali ke Universitas Sao Paulo. Kemudian diputuskan bahwa jenazahnya akan digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk penelitian medis. Hingga pada akhir hidupnya, Josef Mengele tidak pernah menghadapi pengadilan atas kejahatannya.